Selamat datang di Asik Podcast. Gokil. Oke, ini episode pertama kita ya. Iya, alhamdulillah ini episode pertama. Gokil. Ada gua Kevin sama Angga di sini. Angga, oke. Atau Erlangga ya. Bisa dipanggil Erlangga, bisa Angga juga. Oke, berarti gini, yang lain belum tahu. Kita mau bahas tentang apa di Asik Podcast ini? Ya, kurang lebih pembahasannya seputar tentang dunia malam nih. Dunia malam. Dunia malam. Jakarta Dunia malam, Undercover. Ya, kurang lebih gitu. Jakarta Undercover. Ya, seputaran mungkin prostitusi kalau bisa kita bilang. Oke, menarik sih nih. Ya, prostitusi di beberapa ibu kota mungkin. Beberapa ibu kota. Iya. Jadi- Khususnya mungkin ibu kota Jakarta. Berarti beberapa ibu kotanya ada Jakarta, ada berapa ibu kota Jakarta? Ada Jakarta, ada Kuala Lumpur, ada Ibu kota Indonesia dong. Ngomong Ibu gitu. kota Indonesia dong. Lu ngomongnya gitu Iya, dong. bukan ibu kota negara-negara Oh lain. gitu, oke. Oke deh, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama. Yoi. Apa nih? Jadi gini, buat teman-teman semua. Gue sebenarnya deg-degan loh. Yoi, Mas Angga ini adalah pakarnya di bidang perlendiran. Enggak maksudnya karena riset lo tentang ini kan, tentang perlendiran ya. Ya betul, kebetulan alhamdulillah S1 gua ngambil skripsi nelitinya tentang ya kalau bahasa gaulnya dunia perlendiran tadi. Oke. Di prostitusi ya khususnya ayam kampus. Ayam kampus. Berarti gini, waktu skripsi gue kan membahas tentang UMKM. Somai waktu itu somai. Oh. Nah, gue dapat somainya nih dikasih. Ya. Nah, lo kan bahasnya tentang ayam kampus. Iya. Oh ini gue tahu nih arah pertanyaannya kemana nih. Gue tahu nih. Dikasih gak? Kebetulan enggak? Enggak. Kebetulan enggak? Tapi minta. Enggak juga. Enggak juga. Tahu diri aja. Tahu diri aja. Oke, jadi episode pertama ini kita bakal bahas tentang pijat memijat oke, ataupun massage. massage yang plus tentunya kan. Tentunya karena kan ini berkaitan dengan prostitusi. Oke. Jadi ada proses prostitusi, bisnis prostitusi di dunia pijat memijat ini. Gokil. Gitu. Oke, berarti pertanyaan gue satu deh. Pertanyaan gue di awal nih pertama. Apa? Oke. Gimana cara membedakan tempat pijit yang ada plus-plusnya dan yang tidak ada plus-plusnya? Membedakan. Ya, biar kita tahu nih. Misal gue pengen pijit plus-plus nih besok. Wah, ini ada apa enggak ya? Malu juga kan kalau nanya Iya, gitu loh. betul. Gimana? Pertama, kalau ada tulisan family therapy and Oke. massage atau family spa and massage, itu udah fix, bukan. Oh gitu. Berarti emang kalau ada familinya. Kalaupun ada, ya gue nggak tahu dia di mana. Tapi mayoritas itu udah pasti bukan. Kalau yang ada familinya itu berarti nggak bisa. Betul. Kalau family 100 bintang-bintang? Itu udah jelas ya. Nggak ada banget tuh. Plus-plusnya nggak ada sama sekali. Oke. Terus. Ada yang spesifik lagi nggak? Spesifik udah pasti karena itu tadi tulisan kan family. Biasanya kalau memang dia plus-plus, itu udah pasti tulisannya Men's Health Spa. Oke. Ada tulisan. Kesehatan pria. Oke, berarti itu tuh. Kamu kamera person. Itu. Jadi kalau mau nyari gitu. Kayaknya celananya udah mulai sempit baru ngomong gitu doang nih. Udah. Yang belakang nggak ada. Nggak ada lah. Refleks seksologi. Bukan dong, refleksiologi dong. Gitu ya. Ya betul, kurang lebih kayak gitu. Berarti yang Itu satu ada familinya. pertama biasanya pelang ya. Pelangnya. buat menyatakan itu. Jadi family itu pasti bukan. Yang jelas biasanya iya atau identik dengan itu adalah Men's Health Spa. Men Health Spa. Pasti itu tentang pria-pria kesehatannya gitu ya. Betul. Karena itu berhubungan dengan sebenarnya bukan main gender ya, tapi memang prostitusi itu identik dengan si konsumennya pria. Oke. Tapi bukan pelaku. Apa ya namanya? Ya pelaku maksudnya yang menjualkan diri atau menawarkan Kan diri itu jasa. Nah, itu wanitanya. Wanitanya. Jadi makanya kebanyakan men's health spa. Walaupun untuk wanita juga ada. Ada juga ya. Tapi lebih tertutup. Oke. Kalau gini, gue pernah lihat ada salon and spa. Oke. Itu gimana? Dia kah? Apakah kesana juga arahnya atau tidak? Tergantung. Itu berdasarkan pengembangan lagi biasanya. Oke. Jadi pengembangan itu maksudnya adalah ya semakin kita banyak terjun di dunia seperti itu, kita tahu mana yang memang
salon and spa yang bener-bener salon and spa. Oke. Tapi ada juga memang yang ada yang terselubungnya juga gitu. Jadi memang kita mungkin tahu dari beberapa sumber atau dari mulut ke mulut juga. Okay. Jadi baru kita tahu setelah kita memang udah banyak lah pengalaman-pengalaman yang kita udah terjun ke sana sebagai entah sebagai pelaku atau sebagai temen yang nemenin. Oke, temen yang nemenin. Awalnya nemenin, lama-lama ini minta gratisan. Oh, sama temen. Oke. Luar biasa ya. Pengalaman juga tuh kayak. Belum sih. Belum. Sampai sekarang belum pernah nyoba. Mungkin setelah ini kali ya. Oke. Yang penting udah tahu nih, yang family gue lewatin pokoknya ya. Gue jalan ada familinya, lewat. Tapi jangan sama ibu lu. Kalau sama ibu lu diajak ntar ke family. Oh iya benar. Ya terus gini. Ini menarik sih. Kalau nih, lu berarti meneliti tentang ini juga kan? Pijit-pijit ini meneliti juga. Kalau hasil akhirnya enggak. Hasil akhirnya gue fokus di bener-bener dunia prostitusi, khususnya ayam kampus. Ayam kampus. Kalau di bahasa orang ekonomi atau perusahaan gitu ya, bikin bisnis modelnya. Ayam kampus. Oke. Tapi kan nggak jarang juga kan yang ayam kampus kerja juga di spa, ada nggak? Nah ini yang menarik. Makanya gue akhirnya berakhir untuk meneliti ayam kampus karena ayam kampus ini yang bikin menarik adalah mereka satu bisa berpendidikan di perguruan tinggi, yang notabene sampai detik ini pun menurut gua waktu itu, maksudnya hipotesis gua adalah orang-orang yang bisa berpendidikan tinggi adalah orang-orang yang tertentu aja, yang punya kemampuan biaya, punya kemampuan atau keinginan untuk belajar lagi yang lebih. Jadi menurut gua hal unik ketika orang bisa berpendidikan tinggi, bisa selain self developmentnya bagus dan sebagainya, tapi mereka juga toh ya nggak ada yang menutup kemungkinan untuk terjun ke dunia prostitusi. Selama ini karena gue berangkat dari image orang terkait dengan prostitusi adalah untuk memenuhi kebutuhan aja sehari-hari. Bahwasannya mereka nggak mampu dengan pendidikan yang rendah, mereka nggak mampu nyari biaya, jadi mereka memilih untuk menawarkan jasa atau jasa prostitusi lah itu sebagainya. Berarti gini, garis besarnya pelaku prostitusi atau yang menawarkan jasanya belum tentu orang-orang nothing gitu ya kan? Betul. Itu yang sebenarnya tujuan akhir yang pengen gue bangun dari skripsi gue itu. Dan itu emang maksudnya ya gue akuin, maksudnya dari skripsi itu juga belum aja apa-apa. Tapi gue bisa bilang itu adalah proses awal gue buat gue membuka mata orang, terutama di budaya kita yang timur ini. Ya apapun pekerjaannya jangan dipandang sebelah mata. Nanti dikasih quotes ya. Apapun pekerjaannya jangan dipandang sebelah mata. Minumnya teh botol sosro. Ya biar masuk. Teh botol sosro masuk sini. Udah disebut loh. Gimana sih? Oh ya. Pas lagi warna ini. Oh iya benar. Oren. Ayam kampusnya buat episode nanti aja. Kita fokus di ini dulu ya. Panti pijit ya. Gini deh. Gimana sih? Atau mungkin ada forum-forumnya kah yang membahas tentang ini sehingga gue tuh bisa cari tahu dulu. Misalnya gue pengen ke panti pijit nih, jadi gue dapat informasi dulu nih panti pijit yang memang menyediakan jasa pijit plus ya kan. McD. Apa tuh? Jangan disebut. Iya kurang lebih kalau sumber itu banyak sih, banyak cara dan banyak jalan menuju ke sana. Ya bukannya gue memudahkan atau gimana ya. Tapi kurang lebih memang kebanyakan dari mulut ke mulut. Itu udah paling pasti ya, sama kayak mungkin gue nggak bisa samain yang terlalu berat ya, kayak narkoba itu terlalu berat kayak mungkin genre musik. Ya kan orang bisa tahu dari mana sama-sama kesukaan karena biasanya dari pergaulan atau lingkungan. Jadi dari teman ke teman gitu. Nanti baru bukan sih, tapi kebaikan yang ketagihan ya. Yang ketagihan tuh biasanya banyak tuh yang melalui itu forum, grup. Karena kan semua sekarang serba digital nih. Jadi ada yang membangun di grup di sosial media, kayak mungkin Line, WhatsApp, Telegram dan sebagainya itu. Jadi dari grup-grup itu mungkin berbagi mereka. Bukan mungkin, mereka berbagi. Jadi mereka berbagi info, berbagi kalau bahasanya tuh FR ya. FR tuh apa tuh? Itu tuh kayak komentarnya, jadi kayak review. Gitu. Review terkait dengan tempat-tempatnya ataupun terapis-terapisnya. Bahasanya tuh terapis.
Terapis, tetap sama terapis pijat gitu. Oke. Jadi gini, tapi kalau buat yang orang awam kita bisa googling ya? Bisa banget. Itu yang juga gue heran gitu. Maksudnya ketika lu googling semudah itu sebenarnya. Bahkan di pandemi ini gue baru tahu juga. Terakhir gue cari itu Spine Massage Plus yang online. Ada. Dan gue dengan mudahnya ada tuh. Ketemu linknya gitu untuk nyampe ke Nanti dulu. Jadi kita tinggal hubungin orang yang nyamperin kita gitu. Betul. Jadi kalau bahasanya di dunia prostitusi kan ada include exclude. Oke. Ya ini jatuhnya mungkin exclude. Jadi dia nyamperin kita gitu ya. Betul. Bisa juga ke rumah. Dan gua ketemu nyokap gua dong gua ke rumah. Nah itu yang menjadi lucu dan unik maksud gua. Dengan adanya pandemi ini mereka nggak mati. Oke. Bisnis mereka nggak mati. Mereka punya cara adalah mereka menjamin tampilan fisik si terapis bukan sebagai terapis, bisa dikondisikan. Jadi bisa datang-datang kocok-kocok jadi abang Gojek gitu misalnya. Mungkin. Bisa juga kayak speak pacar. Mungkin teman cewek. Gokil parah sih. Jadi pandemi ini justru mereka berkembang gitu ya. Berkembang banget, apalagi ya dengan bantuan digital tadi gitu. Mereka pun nggak buntu gitu loh. Walaupun memang mereka mengakui berkurang ya pendapatan, minat orang gitu, karena kan ngeri ya. Itu kan ada hubungan antar fisik seseorang. Oke, benar. Protokolnya juga susah ngejaganya ya kan? Iya, paling protokolnya sebelum memulai mandi dahulu. Pakai masker atas bawah. Nggak bisa dong, nanti ketutup. Iya benar. Oke, gini deh. Lu nggak bisa munafik ya. Maksudnya ketika lu mainin atau lu membahas tentang panti pijat, mungkin lu survei langsung ke tempatnya kah? Yang jelas gue terjun langsung ke tempat. Jadi lu tahu gimana cara pesannya, gimana cara bayarnya? Gue tahu cara pesannya juga mungkin ada beberapa model. Jadi ada yang kita ngeliat fisiknya langsung, ada juga yang kita by gambling. By gambling itu gimana? Pakai nomor. Gimana pakai nomor? Ya, jadi kita cuma dikasih tahu spek body. Spek body. Nah kan? Ya bukan spek body ya, spek fisik mungkin. Spek fisik kayak misalnya dia gemuk apa kurus. Ukuran. Nggak nyampe ke sana sih. Nggak nyampe ke sana. Paling lebih ke arah gemuk kurus, terus pijatannya keras apa enggak, normal, hard, soft gitu-gitu. Ada sampai level pijitnya pun ada. Ada sampai ke level pijit itu sampai ada. Jadi sespesifik itu mereka. Memang dunia prostitusi sekarang makin spesifik. Karena gue lihat juga kesukaan orang-orang makin aneh-aneh nih. Gitu. Jadi dan orang-orang pun jadi makin berani. Kalau dulu mungkin kan mau nyari prostitusi yang BDSM misalnya. Ya mungkin akan susah nyari gitu. Kalau sekarang ya bisa by request, bener-bener by request. Asal nggak mati tuh orang mungkin ya. Gila sih. Tapi gini. Bisnis pijit plus yang dijual pasti plus-plusnya. Betul. That's it kan. Maksudnya kayak orang yang kesana pun ya pasti yang diincar plus-plusnya. Betul. Bukan pijitnya. Karena kalau dia ngincer pijitnya pasti dia ke tempat yang lain, nggak harus ke tempat pijit plus. Nah, pertanyaan gua, apakah si terapis ini mempunyai kemampuan yang sama-sama bagus di bidang pijit dan di bidang plus-plusnya, atau cuma karena jualnya plus-plus jadi ya udah yang penting plus-plusnya aja, pijitnya asal-asalan gitu? Ini sama kayak yang tadi lu bilang mengenai range ataupun klasifikasi tadi yang spesifik. Jadi ada beberapa memang yang manajemen spanya itu baik. Jadi maksudnya baik itu dalam arti dia benar-benar rinci. Ada trainingnya, ada seleksinya. Bahkan kalau memang tidak memenuhi syarat, mereka bisa nggak keterima orangnya nih, dikarantina dulu lah apa segala macam. Dan ada tim quality controlnya juga. Bahkan sampai sedalam itu gitu kalau manajemennya baik. Ntar dulu, tim quality control jadi dia nyobain dulu. Betul. Wow. Dari pijitnya. Dari terus cara. Gitu mas, tim quality controlnya kapan nih? Atau ada lowongan nggak ada? Itu nggak pernah sih gue temuin di LinkedIn nih. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Jadi nggak ada. Udah temuin di LinkedIn. Oke gini deh. Kita langsung masuk ke kesimpulan kali ya. Maksudnya pertanyaan gue satu buat Mas Angga nih. Setelah lo meneliti tentang pijit plus, gimana pandangan lo tentang mereka yang bekerja di sana dan mereka yang datang ke sana? Gitu aja sih. Pertama,
mereka poin pertama ya. Poin pertama adalah mereka semua yang bekerja di situ tidak hanya mencari tidak hanya kekurangan uang, dan tujuan mereka bukan hanya untuk mendapatkan uang ataupun untuk mendukung modal atau kehidupan sehari-hari. Satu. Kedua, mereka punya banyak alasan ataupun tujuan, baik itu baik maksudnya untuk orang lain maupun diri sendiri. Kalau menurut gua kebanyakan malah tujuannya baik. Tujuan baik dalam arti semua orang kan misalnya orang kita jadi karyawan swasta, kita jadi apapun itu kerjanya, tujuan kita adalah mungkin membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Begitupun mereka. Tapi caranya aja yang beda gitu. Dan gue pun mengapresiasi mereka karena mereka juga nggak gampang untuk kondisiin mental mereka, hati mereka, bahkan sampai ke lingkungannya pun mereka sehari-hari pun nggak nyaman mungkin dengan dia pulang malam, dia berangkatnya malam, tapi paginya nggak kerja, kayak gitu-gitu kan pasti orang menanya-nanyakan. Apalagi di budaya kita kan kayak gini gitu. Ya dari situ, sama yang terakhir adalah tidak semua yang terjun ke dunia prostitusi, baik kalau terkhusus ini ya spa, itu adalah dorongan dari diri sendiri ataupun lifestyle. Jadi gue bisa bilang spa dan massage ini termasuk dalam bisnis model prostitusi yang menengah. Dalam arti bisa ada orang yang sebenarnya mampu tapi hanya untuk mendorong lifestyle, tapi ada juga yang mungkin ekonominya sebenarnya menengah ke bawah, tapi dia tujuannya bukan untuk diri sendiri ataupun untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga buat mungkin orang-orang tua di kampung atau juga untuk anak gitu, mungkin yang ditinggal oleh suaminya atau sebagainya, itu banyak. Jadi beberapa poin itu dari semuanya kalau gue bisa wrap adalah intinya baik gitu, intinya baik dan positif gitu. Maksud gue nggak membenarkan pijatnya ya, tapi gue membenarkan tujuan mereka untuk terjun ke dunia prostitusi adalah kebaikan. Jadi dimanapun apapun kerjanya, kita harus tahu dulu alasan orang nih memilih pekerjaan seperti itu untuk apa. Baru kita bisa simpulin bukan pekerjaannya tapi tujuannya dia ini baik apa enggak, kayak gitu. Jadi baru kita bisa judgement orang. Oke, luar biasa. Jadi gini sobat mula semuanya, kita jangan pernah menilai pekerjaan seseorang gitu mungkin ya Mas Angga ya. Karena mereka pun melakukan hal itu pasti punya pertimbangan. Betul. Pasti mereka juga ada yang ya udah gue nggak tahu gue harus ngapain lagi gitu. Betul. Kan buat ngidupin gue dan keluarga gue yang lain gitu. Dan berarti kita sebagai orang yang berkecukupan mungkin atau mempunyai nasib yang lebih baik, tidak salah untuk memakai jasanya. Nggak boleh. Pokoknya intinya kita jangan pernah memandang rendah pekerjaan apapun itu ya Mas Angga. Apapun itu pekerjaannya baik. Ini walaupun itu bukan dunia prostitusi dan lo anggap itu pekerjaan yang negatif, menurut gue itu hanya pekerjaan yang negatif. Tapi tujuannya kalau lu belum pernah nanya langsung ke orangnya tujuan dia itu kerja, memilih kerja seperti itu atau kerja yang lain yang menurut lu negatif, jangan pernah lu anggap orang itu juga negatif. Dan jangan pernah lu anggap tujuan dia hanya semata-mata untuk uang dan uang. Siap, Oke sobat mula, ini episode pertama kita. Jadi buat lo semua yang mungkin pengen banget dibahas nih tentang sesuatu apa yang ada di Jakarta, tentang Jakarta Undercover atau Jakarta dari sisi yang lainnya, bisa langsung komen di sini karena Mas Angga ini komen di bawah sini ya. Karena Mas Angga ini sangat expert di bidang itu ya. Oke, seperti itu. Mungkin ntar ada yang komen, wah emang nih mukanya mesum banget nih. Wah ya nggak apa-apa. Ntar gue yang komen sendiri. Gue udah biasa kayak gitu. Oke, sampai jumpa di next episode. Kita akan membahas tentang lifestyle di Jakarta yang berbau-bau dengan perlendiran. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.